Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari cara menyajikan data dengan menggunakan grafik. Jadi, kenapa dipilih grafik? Karena biasanya grafik itu dapat menyajikan data secara ringkas dan lebih informatif. Jadi, lebih mudah dibaca apa yang ingin disampaikan dari data-data yang ada. Nah, untuk itu kita perlu memilih jenis grafik yang tepat karena ada banyak macamnya grafik. Nah, sebelum memilih yang harus kita perhatikan pertama adalah kenapa harus dibuat grafik. Kemudian informasi apa yang ingin diperoleh dari grafik itu. Dan yang tidak kalah penting adalah skala pengukuran dari variabel yang datanya akan digunakan, termasuk juga tipe variabelnya. Nah, pertama untuk data kuantitatif. Untuk data kuantitatif, kita bedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dengan satu variabel dan data kuantitatif dengan dua variabel. Kalau hanya satu variabel, kita bisa gunakan grafik histogram atau poligon. Sementara kalau ada dua variabel, berarti kita mau tahu hubungan antara dua variabel itu, kita gunakan scatter diagram. Nah, histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah bentuk penyajian grafis dari distribusi frekuensi. Jadi kemarin Anda sudah belajar menyusun tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalau tabel itu kita sajikan dalam bentuk lain, dalam bentuk histogram, kita sajikan dalam bentuk grafik, maka grafiknya kita sebut dengan histogram. Ya, ini informasi apa saja yang bisa kita lihat dari sebuah histogram, yaitu yang pertama, apakah ekornya panjang di salah satu ujung. Jadi maksudnya kita mau tahu bagaimana frekuensi data di kelas-kelas yang di ujung-ujung gitu. Kemudian apakah ada nilai ekstrim? Nilai ekstrim itu ya nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah gitu ya. Kemudian bisa menunjukkan secara cepat di mana sebagian besar pengamatan terpusat. Jadi kalau disajikan dalam grafik kita bisa langsung tahu kelompok mana yang frekuensinya paling tinggi. Nah, selain itu kita juga bisa tahu bagaimana penyebaran data di sekitar pusat data. Ya, ini bentuk histogram yang harus Anda perhatikan. Pertama, jadi histogram itu terdiri atas dua sumbu datar dan sumbu tegak, gitu ya. Sumbu datar ini menyatakan variabel yang diamati. Jadi ini sumbu horizontalnya. Gitu. Nah, dalam hal ini kalau di sini ditulis nilai berarti sumbu datarnya ini, sumbu horizontalnya ini menyatakan nilai, gitu ya. Kemudian setiap batang itu digambar di atas interval nilai setiap kelompok. Jadi kemarin kan kita sudah bisa membuat kelompok. Kelompok itu selalu ada batas bawah dan batas atasnya. Jadi yang digambar di sini ini justru titik tengahnya, bukan batas atas dan batas bawahnya. Ya, jadi batas atas dan batas bawah itu menjadi sisi kiri dan sisi kanan dari setiap batang. Kemudian titik yang dituliskan ini adalah titik tengah dari setiap kelas. Lalu satu yang perlu Anda perhatikan, histogram itu tidak boleh ada gap-nya. Jadi ini setiap batang nyambung terus. Antara batang yang satu sama batang yang lain selalu nyambung. Nggak boleh ada celahnya, gap itu celah gitu ya. Kemudian sisi tegaknya ini yang menyatakan frekuensinya. Jadi kalau kita baca tabel ini, kalau kita baca grafik ini, histogram ini dengan cepat, kita bisa tahu bahwa frekuensi terbanyak
itu ada di kelas ke-1, 2, 3, 4. Kelas keempat. Ini frekuensi tertingginya ada di sini. Kemudian nilainya gitu ya, nilai data yang kita miliki itu kisarannya kita bisa lihat ini, jadi dari titik tengah kelas pertama sampai titik tengah kelas yang terakhir. Lalu kalau kita lihat sebarannya, maka data yang kita punya gitu ya, ini pusat datanya ada di mana dan kita bisa melihat sebarannya, simetri atau tidak simetri. Tuh. Ya, ini contohnya ya. Jadi dari tabel distribusi frekuensi yang kemarin Anda buat, Anda bisa membuat histogramnya. Dengan cara ya ini yang diperhatikan, batas bawah dan batas atas dari setiap kelas, kemudian frekuensinya. Gitu. Ya, jadi tabel tadi kalau dibuat histogramnya, hasilnya histogramnya seperti ini. Ya, Anda perhatikan titik asal itu kan selalu 0. Nah, data kita ini batas bawah kelas pertamanya startnya 50. Kalau mau kita gambar dengan skala yang sebenarnya, maka 50 itu akan jauh di sebelah kanan. Dan itu membuat grafik kita tidak indah, tidak nyaman dipandang. Ya. Nah, untuk itu kita dekatkan karena antara 0 sampai 50 ini tidak ada data yang bisa kita sajikan. Tapi harus kita tandai gitu ya. Kita tandai seperti ini. Ini artinya di antara 0 sampai 50 ini ada banyak titik tapi tidak ada data kita di area sebelah situ. Gitu. Nah, kemudian Anda perhatikan nggak ada gap antar batang. Lalu ada judul grafiknya. Judul grafik bisa diletakkan di bawah, bisa diletakkan di atas. Terikutilah format penulisan Anda sedang menulis apa. Jadi ada judulnya, kemudian yang tidak kalah penting ada keterangan dari setiap sumbu. Jadi ini sumbu datarnya menyatakan berat badan siswa, satuannya dalam kilogram, kemudian sumbu tegaknya menyatakan frekuensi. Jadi dari sini kita bisa lihat data ini terbagi menjadi 5 kelas gitu ya. Kemudian kelas yang frekuensinya paling tinggi adalah kelas yang nilainya antara 70 sampai 80. Jadi ini tadi pilihan, Anda boleh tampilkan batas bawah, batas atasnya, atau seperti contoh yang tadi Anda tampilkan titik tengahnya. Itu pilihan. Mana yang ingin Anda titik beratkan gitu ya. Nah, kalau tadi histogram gitu ya, yang ini adalah histogram dari frekuensi relatif kumulatif. Nah, Anda perhatikan frekuensi relatif kumulatif, makanya di sisi tegaknya ini angkanya antara 0 sampai 1. Dan kemudian bentuk histogramnya juga akan berbeda daripada dibandingkan dengan histogram yang tadi, karena kalau histogram yang ini benar-benar frekuensi setiap kelas. Sementara kalau yang ini itu adalah histogram dari frekuensi relatif kumulatif. Kalau kita perhatikan di tabelnya, frekuensi relatif kumulatif seperti Anda ingat kemarin, nilainya akan meningkat terus karena dia kumulatif dan di kelas yang terakhir pasti 1. Sehingga bentuk histogramnya pasti seperti ini. Dari kecil lalu membesar, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi sampai kelas terakhir menjadi 1. Gitu. Nah, yang kedua tadi setelah histogram ada poligon. Jadi poligon itu sebetulnya berawal dari histogram juga yang diambil titik-titik tengahnya. Jadi kayak seperti ini tadi, kita ambil titik-titik tengahnya ini juga diambil titik tengahnya di ujung atas, tengahnya di sini, lalu titik-titik tengah itu dihubungkan dengan sebuah garis lurus.
Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian grafik yang terakhir untuk data kuantitatif adalah scatter diagram. Scatter diagram ini digunakan ketika ada dua variabel yang kita mau tahu hubungannya. Jadi kalau Anda perhatikan ini sumbu datarnya variabel pertama dari pengamatan kita dan sumbu tegaknya variabel kedua. Jadi tidak ada frekuensi di sini karena di sini nanti akan menunjukkan hubungan. Jadi kalau X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Kalau X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, dari posisi titik-titik ini nanti kita bisa menebak hubungan antara X dan Y. Apakah linier atau yang lain. Bisa jadi eksponensial, logaritmik, atau kuadratik. Begitu. Ya, ini contohnya ketika kita membandingkan ada dua jenis ikan salmon dan sea bass yang dibandingkan dari warna sama lebarnya. Jadi ini tingkat kecerahan kulitnya gitu ya dengan lebar badannya. Nah, dan kita punya scatter diagramnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini terkumpul gitu ya, yang salmon itu di area sebelah sini gitu. Jadi kita bisa lihat kecerahannya seberapa, sementara lebar badannya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau yang sea bass di area sebelah sini, jadi dia relatif lebih cerah daripada salmon gitu ya, untuk ukuran lebar badan yang sama. Nah, selanjutnya untuk data kualitatif seperti tadi juga bisa dibagi jadi dua, tergantung berapa banyak pengamatan yang kita lakukan. Kalau kita hanya mengamati satu variabel saja, maka kita bisa susun grafik lingkaran atau grafik batang. Sementara kalau ada dua variabel, kita susun grafiknya yang side by side, yang membandingkan. Ya. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data, distribusi frekuensi relatif, prosentase bentuknya, atau yang Anda tahu kemarin, jadi nilainya pasti di antara 0 sampai 1. Ingat ya, kenapa? Karena grafik lingkaran ini, satu lingkaran ini kalau saya jumlahkan, jumlahnya harus 100%. Jadi nanti jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang sering saya temui adalah ada data yang kalau di total jumlahnya tidak 100% atau jumlahnya lebih dari 100%, tapi dipaksa disajikan dengan grafik lingkaran. Itu akan memberikan informasi yang salah, yang tidak tepat gitu, karena orang membacanya jadi tidak sebagaimana seharusnya. Kemudian yang kedua, jadi kalau ada data yang tidak bisa dipaksa untuk ditampilkan dalam bentuk grafik lingkaran, ya tampilkan dalam bentuk lain gitu. Bentuk apa? Misalnya dalam bentuk grafik batang. Nah, di grafik batang ini setiap nilai variabel diwakili oleh sebuah batang, lalu setiap batang punya lebar yang sama, jadi kalau menggambar nanti jangan dibuat terlalu variatif gitu ya, karena nanti infonya jadi salah. Kemudian, nah ini yang penting, di setiap batang harus ada gap untuk menjelaskan, karena ini tadi kita membicarakan data kualitatif. Data kualitatif itu bentuknya kategori ya. Jadi antara kategori yang satu sama kategori yang lain kan terpisah, tidak ada hubungannya. Tidak seperti histogram tadi. Kalau histogram tadi, kalau Anda perhatikan batas bawah kelas kedua itu pasti sama dengan batas atas kelas pertama.
Kalau data kita diskrit, maka yang dipakai sebagai batas histogram adalah batas bawah nyata dan batas atas nyata yang dikurangi setengah dan ditambah setengah. Sementara kalau ini ya untuk membedakan, Anda harus pastikan bahwa batang-batang Anda itu ada celahnya. Nah, contohnya kayak gini. Ini grafik yang menunjukkan kebahagiaan anak-anak berdasarkan izin makan permen gitu ya. Jadi kalau dia diizinkan makan permen harian, maka tingkat kebahagiaannya sekian. Berapa ini? 5 gitu ya, dalam skala 10. Sementara kalau hanya 1 kali 1 minggu gitu, lebih dari lebih dari 1 kali dalam 1 minggu, bahagiaannya sedikit di atas 8. Kalau mingguan ya, hampir 10. Ya, begitu seterusnya. Jadi Anda perhatikan ini antara kelompok yang satu, kelompok yang harian, sama kelompok yang mingguan, sama kelompok yang bulanan, itu kan tidak ada hubungannya. Ini kan kategori-kategori, bukan. Jadi yang di sumbu datar ini tidak menyatakan sebuah nilai, tapi hanya kategori saja. Nah, grafik batang yang vertikal ini baik digunakan kalau jumlah kelompoknya antara 2 sampai 7. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu nanti jadi panjang banget gitu, dan Anda hanya punya tempat sedikit, sempit sekali tempatnya untuk menyatakan arti dari masing-masing kategori. Jadi kalau lebih dari 7, maka disarankan untuk menggunakan grafik batang yang horizontal. Jadi ini murni dari sisi kenyamanan membaca, kenyamanan melihat tabel itu, dan seberapa informatif informasi yang ingin disampaikan. Karena kalau tadi ini data ini dipaksa ditampilkan dalam grafik batang yang vertikal, maka akibatnya adalah nanti keterangannya harus Anda tulis miring gini, dan itu membuat pembacanya menyulitkan. Kalau cuma satu yang miring ya oke lah, tapi kalau semua miring kan bacanya jadi nggak enak. Gitu. Kemudian ya ini contohnya gitu ya. Kemarin seperti kita ketahui, jenjang pendidikan adalah salah satu contoh data kualitatif ya. Jadi kita punya 20 data. Kemudian kalau mau disajikan berdasarkan jenjang pendidikannya, ya, data yang seperti tadi itu masih memungkinkan untuk ditampilkan dalam bentuk grafik lingkaran. Jadi kita tinggal hitung gitu ya, berapa yang SMA, berapa yang S1, berapa yang S2, berapa yang S3, berapa yang lainnya, kemudian kita bagi dengan total data dan kita kalikan 100% untuk mendapatkan frekuensi relatifnya. Ya, sehingga nanti grafik lingkarannya seperti ini. Nah, untuk Anda ketahui nanti pembagiannya ini masing-masing ya sesuai. Jadi kalau misalkan ini 15%, maka lebar sudutnya ini berarti adalah 15% dari 360 derajat. Jadi kalau 10% ya berarti 10% dari 360 derajat. Jadi yang ini tuh sudutnya 36 derajat gitu ya, yang 10%. Kemudian yang 5% berarti 18 derajat, separuhnya ini gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tapi bersyukurlah Anda sekarang Anda nggak perlu lagi mengukur sudutnya ini satu-satu gitu ya. Kita sudah punya banyak alat bantu yang mestinya ada di setiap laptop Anda adalah pasti ada Excel-nya. Jadi Anda tinggal memilih saja pakai Excel. Nah, cuma itu. Begitu Anda pilih pasti langsung keluar hasilnya sesuai dengan data yang Anda punya gitu ya. Nah, tapi itu tadi Anda punya kekuasaan untuk memilih. Jadi pilihan itu tetap diserahkan kepada penelitinya. Nah, maka pilihlah dengan tepat.
data mana yang sebaiknya ditampilkan dengan grafik lingkaran, data mana yang sebaiknya ditampilkan dengan grafik batang, atau mana yang harusnya histogram gitu ya. Itu pilihannya diletakkan pada Anda gitu. Excelnya akan nurut aja, Anda suruh apa aja dia nurut gitu. Tapi jadinya nanti data yang Anda sampaikan, informasinya nyampe apa tidak itu tergantung ketepatan Anda memilih. Nah, data yang sama bisa saya tampilkan dengan grafik batang. Ya, kalau saya pakai grafik batang, saya boleh menandai sumbu tegaknya ini apa. Kalau saya bilang sumbu tegaknya adalah jumlah karyawan, ya maka angkanya seperti ini, gitu ya. Tadi kan 20 karyawan totalnya. Lalu kita lihat saja di setiap kategori yang paling tinggi berapa, ya itu kita pakai angka tertingginya di situ. Nah, yang perlu ditekankan di sini karena ini grafik batang bukan histogram, maka harus ada celah atau harus ada gap di antara batang-batang ini. Sekali lagi, judul nggak boleh lupa, penjelasan setiap sumbu juga nggak boleh lupa. Nah, yang terakhir grafik side by side. Grafik side by side ini kita pakai kalau kita mau membandingkan, ya. Seperti misalnya ini, tujuannya adalah membandingkan investor. Ada 3 investor, investor A, investor B, sama investor C. Harus diberi penjelasan seperti ini. Istilahnya legend ini, penjelasan dari grafik itu. Ya, terus variabel apa yang dibandingkan dari investor-investor tadi? Nah, variabelnya macam-macam. Jadi ada simpanan, ya, terus saham, dan macam-macam. Ini namanya grafik side by side. Nah, beberapa kesalahan dalam penyajian data, gitu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, saya jelaskan masing-masing gitu ya. Yang pertama, chart jang. Apa maksudnya? Maksudnya itu Anda pakai grafik gitu ya, maunya supaya indah, tapi akhirnya malah nggak jelas. Ini contohnya, misalnya Anda mau menyajikan upah minimum dari tahun 1960 sampai 1990. Lalu yang Anda pakai karena ini karena upah gitu ya, maka supaya indah pakai gambar uang. Nah, pakai gambar uang, tapi gimana ya caranya membedakan ini uangnya $1, 1,6 dolar, 3,1 dolar, padahal kan nggak ada, misalnya gitu ya, nggak ada. Adanya mata uang $1 ada, 5 dolar mungkin ya yang berikutnya, jadi nggak ada 1,6 dolar tuh nggak ada. Terus gimana? Oh gini aja, kalau ukuran uang $1 segini, kalau 1,6 digedein dikit gitu, kalau 3,1 berarti 2 kali lipat gedenya. Nah, padahal kan tidak begitu gitu ya, kenyataannya ini semua adalah mata uang $1 semua gitu. Mau besar mau kecil ukurannya ini $1. Jadi informasi ini jadinya nggak nyampe gitu, karena kalau orang melihat gambarnya saja maka orang akan melihat loh apa bedanya ini $1 semua gitu. Nah, akan lebih baik kalau disajikan dalam bentuk seperti ini gitu. Nggak perlu ada gambar uangnya, tapi cukup diberi penjelasan bahwa ini tahun, sementara ini adalah uang dalam satuan dolar. Lalu ini grafik apa? Ini grafik upah minimum. Ini kalau Anda perhatikan, kita pakai yang pertama yang 1960 karena data kita pertama itu ya, 1960, 1970. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa dari tahun 1960 sampai 1990 upah minimum itu mengalami kenaikan yang mungkin dilihat kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 1970 sampai 1980 gitu. Dan jadi informasi yang disampaikan semuanya
sesuai dengan kenyataan. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah tidak ada basis yang relatif gitu. Apa maksudnya? Gini, misalnya ya, ini kita mau menyajikan data nilai A yang diperoleh oleh mahasiswa, ya. Nah, kita punya 4 kelompok, yaitu mahasiswa angkatan pertama, mahasiswa baru gitu ya. Mahasiswa baru, kemudian mahasiswa tahun kedua, mahasiswa tahun ketiga, dan mahasiswa tahun keempat. Nah, lalu yang kita sajikan apanya? Yang kita sajikan jumlahnya, frekuensinya. Nah, informasi seperti ini itu kenapa dibilang tidak baik? Tidak baiknya karena kalau kita hanya membandingkan jumlah, padahal ya kan jumlah total mahasiswa baru dengan jumlah total mahasiswa tahun kedua kan tidak sama. Bisa jadi mungkin seperti sekarang ini, karena sekarang ini tiba-tiba semua orang dipaksa untuk bekerja, belajar secara daring, ya. Maka jurusan teknik informatika mengalami peningkatan jumlah mahasiswa baru yang sangat signifikan, gitu. Karena tiba-tiba orang sadar betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu keinformatikaan gitu ya, karena laku keras itu sekarang misalnya gitu. Jadi jumlah mahasiswa barunya akhirnya jauh lebih banyak daripada jumlah mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, lalu kalau itu dilihat, wah, yang dapat A, jumlah mahasiswa baru yang dapat A itu 200 lebih loh, hampir 300. Sementara kalau mahasiswa tahun-tahun sebelumnya ya palingan cuma 100 sampai 200 paling tinggi. Perbandingan seperti ini menjadi tidak fair gitu ya, karena nggak ada totalnya gitu. Ini 300 dari berapa orang, 100 dari berapa orang. Lalu kalau ini nanti misalnya perbandingan ini mau dipakai untuk menilai misalnya, oh berarti sistem pendidikannya yang untuk mahasiswa baru tuh lebih baik gitu, karena yang dapat A jadi lebih banyak, atau sebaliknya dosen yang ngajar di tingkat 2 dan seterusnya itu pelit-pelit nilainya karena nilai yang dapat A cuma sedikit. Nah, ini kan jadi nggak fair gitu, karena nggak ada total mahasiswanya memangnya berapa. Nah, padahal Anda perhatikan data yang sama kalau disajikan dalam bentuk prosentase, relatif nih maksudnya ya, persentase yang dapat A ternyata bisa saja sama. Mahasiswa baru tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ternyata sama. Nah, jadi hati-hati menyajikan data, karena cara menyajikan data yang tidak tepat akan menimbulkan persepsi yang tidak tepat juga. Terutama Anda harus berhati-hati ketika data yang Anda sajikan itu nanti dipakai untuk evaluasi gitu ya, untuk hal-hal yang penting, menilai kinerja misalnya gitu. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian ini kayak compressing itu memendekkan atau menarik sumbu tegaknya itu kadang-kadang juga menjadi penting, karena seringkali orang itu membaca grafik dilihat sekilas saja gitu ya, nggak lihat detail. Nah, bayangkan kalau Anda adalah direktur pemasaran sebuah perusahaan, sedang menilai kinerja manajer-manajer di bawah Anda gitu ya. Terus data yang disajikan ditampilkan dalam bentuk seperti ini gitu. Dilihat sekilas saja mungkin sudah marah-marah direkturnya, karena apa ini, kerja setrimester tuh berarti 3 bulan kan, kerja 3 bulan penjualannya pendek-pendek semua. Nah, padahal ya seandainya saja ini nggak ngambil
skalanya nggak sampai $200. Tapi ya skalanya disesuaikan. Memangnya data tertingginya berapa sih? Wong data tertingginya $50 ya sudah. Pakai saja skalanya tertingginya $50. Maka batangnya ini akan jadi kelihatan lebih tinggi. Dan itu secara visual juga lebih indah gitu ya. Kemudian ya itu tadi, jadi akan kelihatan ada peningkatan gitu loh. Oh, dari trimester kedua ke trimester ketiga itu ada peningkatan cukup signifikan. Sementara dari trimester ketiga ke trimester keempat juga ada penurunan yang sangat signifikan. Ada apa nih? Ya, bedakan sama yang gini tadi, kayak rata pendek semua gitu ya. Bawaannya direkturnya ntar marah-marah aja. Sementara kalau seperti ini mungkin ya akan dilihat, oh ya 3 trimester pertama ada peningkatan, gitu. Baru turun di trimester keempat. Nah, ada apa? Mari dievaluasi bersama-sama. Kemudian ini yang tadi, yang saya bilang tadi, bisa jadi gitu ya, karena datanya itu berkisar antara 36 sampai 45 gitu, lalu nolnya dibuang, nolnya ditulis nggak ada, tahu-tahu 36. Nah ini kalau orang membaca cuma lihat grafiknya ini saja, hati-hati ketika membaca sampai di sini, itu bisa menimbulkan kesalahan persepsi karena dianggapnya ini udah deket sekali sama garis vertikalnya, berarti ini deket sama 0, kecil sekali ini, karena biasanya kan gitu kan. Nah itu sebabnya kalau Anda punya nilai sumbu vertikal yang seperti tadi jauh dari 0 tadi, ya sebaiknya tetap dikasih nolnya, kemudian ada jarak dan diberi tanda, ini maksudnya ada lompatan, Anda pakai skala yang tidak sama nggak apa-apa gitu ya, supaya juga grafiknya nggak terlalu tinggi gitu, padahal nanti yang ada gambarnya cuma di atas, di bawah nggak ada gambarnya itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang sering terjadi ketika kita menyajikan data. Sekali lagi, jelek dan bagus itu relatif memang, jadi silahkan Anda pertimbangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai data Anda itu atau grafik Anda membuat orang salah persepsi terhadap data yang sebenarnya. Ya, seperti ini tadi gitu ya. Jadi misalnya tadi itu kalau nggak pakai 0 terus skalanya dibuat begini, kelihatannya naik turun banget gitu penjualannya. Sementara kalau kita buat dengan skala yang lebih lebar gitu ya, dengan ada nolnya, maka terlihat konstan penjualannya. Tapi ya lagi-lagi mau yang mana gitu tuh ya tergantung kebutuhan. Ya, ini latihannya, bisa Anda coba dengan ketentuan-ketentuan tadi. Jadi kali ini tabel distribusi frekuensinya sudah saya berikan. Anda tinggal membuat grafiknya saja. Nah, grafik apa? Ini di masing-masing pertanyaan Anda baca baik-baik. Jadi yang pertanyaan pertama yang diminta adalah grafik dari data mahasiswa yang dapat A. Maka dilihat ini yang dapat A saja. Berarti yang diambil cuma yang ini saja. Tapi semua Gasal 2016-2017, genap 2016-2017, Gasal 2017-2018 dan seterusnya. Sementara yang kedua, gambarkan grafik perolehan nilai mahasiswa tahun akademik 2017-2018. Berarti yang diambil hanya dua ini saja, yang 2017-2018, tapi semua nilai. Terus, nah yang ini gambarkan grafik perolehan nilai mahasiswa semester genap. Nah, berarti dicari yang genap saja.
genap 2016-2017 dan genap 2017-2018. Grafiknya apa? Silahkan Anda pilih berdasarkan tadi penjelasan sebelumnya. Silahkan Anda pilih grafik yang paling tepat untuk menyajikan masing-masing data yang diminta. Begitu penjelasan saya, kita akan ketemu di perkuliahan. Kemudian jangan lupa selalu periksa ULS dan Google Classroom untuk lihat tugas Anda minggu ini. Terima kasih.